Halo sobat baku, hantam yang kemarin habis co el ili iya salam. Gimana, lega ya? Maaf. Bangsat kau. Hari ini kita akan membahas tentang Otto Carius. Carius lahir di Zweibrücken, Republik Weimar pada 27 Mei 1922. Gimana, ada yang satu angkatan kalian? Carius ini mengenyam pendidikan sekolah dasar pada tahun 1928 dan kemudian sekolah menengah dari tahun 1932 hingga 1940 di Herzog Wolfgang Gymnasium. Setelah Carius lulus dari sekolah, ia segera mendaftarkan diri ke militer seiring dengan pecahnya Perang Dunia Kedua. Carius pernah 2 kali gagal mendaftar Wehrmacht gara-gara berat badannya di bawah persyaratan yang ditentukan, alias masih cungkring dulu bos. Namun akhirnya pada Mei 1940, Carius ini berhasil diterima dan ditempatkan pada Batalion Infanteri Cadangan ke-104. Lalu kemudian dia mengajukan diri bergabung ke Korps Panzer dan ditempatkan di Divisi Panzer Cadangan ke-7 dan menerima pelatihan tanknya di Putlos Holstein. Unitnya kemudian diintegrasikan dengan Divisi Panzer yang baru dibentuk pada Juni 1941 dan kemudian mereka dikirim ke Prusia Timur. Awalnya Carius ini nggak langsung mendapat jabatan tinggi bos, ya harus jadi kenek dulu lah ya kan. Carius ini mendapatkan pengalaman pertempuran pertamanya sebagai pengokang di Panzerkampfwagen dalam operasi Barbarossa pertengahan Juni 1941. Pada 1943, Carius dipindahkan ke Batalion Tank Berat 502 dan mengombandani Panzerkampfwagen ke-6 Tiger. Dengan menggunakan tank yang sangat ngeri-ngeri sedap yaitu tank Tiger, Carius mencatatkan menghancurkan lebih dari 150 tank musuh. Buset dah. Ini pasti tank-tanknya Bapak Stalin nih. Iya salam. Dengan unit ini pula Carius ini bertempur di front Leningrad, di front Narva, Malinava, Estonia, di bawah komando Camp Group Stadwich, pimpinan Generalleutnant Heinrich Graf Stadwich. Gila, susah banget bos namanya ya kan, mohon maaf ya. Aksi paling spektakulernya adalah ketika Oberleutnant Otto Carius Ketika Oberleutnant Otto Carius ini memimpin 8 Panzerkampfwagen ke-6, ini Tiger ya kan, ini bergerak maju melintasi desa Malinava di batas terluar di utara Dunnaburg dengan tujuan menghentikan pergerakan pasukan lapis baja Stalin. Setelah melakukan pengintaian, Lieutenant Carius menerangkan rencananya untuk menduduki Malinava. Dia memutuskan untuk mengirimkan hanya 2 Tiger karena sempitnya jalan yang mengarah ke tempat ini. Jadinya ada 6 Tiger yang menunggu sebagai cadangan saat Lieutenant Carius dan Oberfeldwebel Albert Kerscher, ini temannya yang merupakan jagoan panzer juga ya kan. Ini mereka bergerak menuju Malinava. Dengan 2 Tiger itu, kecepatan dan pendadakan merupakan elemen penting dari sebuah pertempuran yang terjadi. Yang kemudian Otto Carius kemudian bersaksi bahwa lamanya pertempuran tidak lebih dari 20 menit. Dan ketika usai ada 17 tank berat keluaran terbaru Soviet yaitu I-1 serta 5 T-34 ini udah jadi rempeye alias rengginang yang udah hancur bos. Buset dah. Memang armor ini tank Tiger nih aduh udah lebih tebal dari perasaan kalian ke mantan. Maaf. Kepahlawanan Carius yang mengerikan ini tidak cukup sampai di situ bos, karena setelahnya dia mengorganisasi ke-6 target lain untuk melakukan sergapan terhadap sisa batalion tank musuh yang bergerak ke arah mereka. Di tengah lapangan yang sudah luluh lantah, sergapan yang kedua ini benar-benar berhasil dan malah lebih sukses dari sebelumnya. 28 tank kaleng-kaleng ini hancur bersama dengan kendaraan dan truk pendukungnya. Hasil akhirnya, batalion tank musuh musnah, sementara pihak Jerman tidak menderita kerugian sedikit pun atau satu pun, tidak ada yang hancur. Wah, pantas saja ya banyak yang mengidolakan Pak Otto Carius. Nah, kemudian salah satu kejadian yang cukup mustahil yang dilakukannya adalah tercatat dalam bukunya yang berjudul Tigers in the Mood. Gunnerku Unterweisser Kramer, ini namanya Kramer ya bos, ini mendapatkan kredit karena melakukan hal yang tak mungkin tertandingi di front timur.
ia berhasil menembak jatuh sebuah pesawat tempur Rusia dengan meriam utama tank Tiger. Wow. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1943. Saat itu Otto Karius ini sedang dalam sebuah misi. Otto diperintahkan untuk mempertahankan posisinya dalam keadaan apapun. Karena tank-tank milik Soviet yang sulit menghancurkan tank Tiger milik Peleton Otto, ini pasukan Soviet ini memutuskan untuk menyerang mereka dengan pesawat-pesawat tempur, bos. Serangan-serangan pesawat tempur itu tidak begitu berarti karena peluru pesawat ini hanya geli-geli sedap sama tank Tiger, ya kan. Dan gunner-nya pun kesal, ya kan. Ini Mamang Kramer ini kemudian nggak suka sama gangguan-gangguan yang geli-geli sedap dari pesawat-pesawat, dari dari peluru-pelurunya pesawat tempur Rusia nih kan. Kemudian Kramer ini kan cukup gerah, ya kan. Kemudian dia mau show off skillnya, dia menaikkan meriam ke rute penerbangan pesawatnya, ya kan. Dan dia cerot, ya kan. Percobaan pertama masih nggak kena, bos. Namun pada percobaan kedua, ia berhasil mengenai sang pesawat-pesawat Soviet itu. Orang Rusia itu jatuh di belakang kita, katanya. Kata Otto Karius nih dalam bukunya. Jadi hanya dengan 2 tembakan, gunnernya, penembaknya Kramer ini berhasil menembak jatuh 1 pesawat Soviet. Ini sebuah tembakan yang sangat mengagumkan, karena sangat sulit sekali menggerakkan meriam 88 mm milik tank Tiger untuk menembak jatuh sebuah pesawat tempur yang sangat cepat. Otto menganggap tembakan ini sebagai tembakan paling mengagumkan yang pernah ia lihat. Kemungkinan ini adalah kali pertamanya tank menembak jatuh pesawat dalam sebuah medan perang. Dikatakan bahwa pesawat yang ditembak ini mungkin adalah pesawat Il-2-nya buatan bapak kalian, Bapak Stalin. Menarik bukan? Tentang biografi salah satu jagoan Panzerkampfwagen. Wow, susah banget namanya. Otto Karius. Silakan baku hantam kalian di pom bensin di dekat Kursk.